tadi itu di Ustaz, enggak semata-mata Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sodakotun kalau tidak ada manfaat ya. Iya. Kalau tidak ada faedahnya tersenyum. Menurut yang Ustaz ketahui, di samping membuat hati gembira, membuat hati menjadi lega, orang pun suka melihat wajah kita kalau tersenyum, apalagi Ustaz? Dari kesehatan Bu ya. Nah baik gini, kita dari bangun malam Bu ya. Ketika bangun malam tuh Pak, istighfarat ilahil malaikati fis samawat. Tuh malaikat rahmat mendoakan kita. Itu malaikat tuh ketika kita bangun. Udah bangun kita sapa Allah, kita senyum ya. Senyum itu sedekah, sedekah. Dan juga senyum yang diajarkan Pak Haji, kenapa harus 41 kali, kenapa harus 20 detik. Ini kalau kita berbicara ilmu tentang ilmu ma'rifat Bu ya, itu tarik nafas sirullah, keluar itu sirullah nurullah, sirullah nurullah, sirullah nurullah. Itu dari ilmu man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah jadi senyum 20 detik. Senyum itu dapat mengobati penyakit ginjal dari kesehatan, ginjal, jantung, termasuk tekanan darah tinggi, menjaga imunitas tubuh, segala macam penyakit bisa disembuhkan dengan senyum kalau benar senyumnya. Kenapa? Karena senyum kita 20 detik ini memicu, melepaskan yang namanya hormon bahagia, endorfin, dopamin dan serotonin. Nah, apa itu endorfin? Itu hormon bahagia. Mereka itu Bu, itu tiga itu sebuah zat yang ada di otak manusia itu. Ketika kita senyum yang dipraktekkan sama Pak Haji Marco, itu memicu, melepaskan endorfin, dopamin dan serotonin. Itu semua memberikan kontribusi kepada tubuh kita. Endorfin menghilangkan rasa nyeri. Tuh, paham? Menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan stres. Dopamin dia menjaga ini supaya kita jangan gampang putus asa, membangkitkan dia semangat luar biasa. Serotonin itu masuk ke wilayah hati, jadi memberikan aura bahagia, aura senang. Kita senang, kita bahagia, maka terbukalah pintu rezeki dari berbagai macam arah. Tepuk tangan dulu. Itu senyum yang diajarkan sama Pak Haji. Ustadz kalau perlu pas lagi mandi pun yang pakai air pandan sambil tersenyum juga kali ya. Iya senyum. Bagus juga kan. Senyum juga. Nggak apa-apa kan Ustadz ya? Tersenyum nggak apa-apa dong. Ini bangun tidur ya kita. Kan bangun tidur kan bangun tidur ya, bisa alhamdulillah tersenyum kemudian kita mandi. Ya. Nah di dalam kamar mandi kita mandi boleh nggak senyum? Boleh juga. Kita senyum sama cecak juga boleh. Nah itu senyum ya senyum. Itu Masya Allah. Jadi ketika ibu bapak senyum, makanya paksakan untuk senyum, itu mengobati berbagai macam penyakit lahir maupun batin. Karena ketika kita senyum itu lepas tuh yang namanya hormon bahagia, endorfin, dopamin dan serotonin. Itu hilang penyakit itu. Ya Pak ya. Nah setelah senyum Pak, mandi kita Pak. Ya Bu, mandi malam. Mandi malam ini terapi juga Pak. Mandi malam itu terapi, jadi melenturkan harap. Lalu penyakit itu juga hilang Pak dengan mandi malam itu. Mandi malam itu Pak dilakukan oleh ulama-ulama salafus soleh. Nih saya cerita ya Pak ya. Ini biar pas, biar yakin kita mandi malam walaupun kita dingin. Nah jadi Pak Haji ini memberikan ini ada dasarnya semua. Dasarnya sangat kuat. Pak, saya punya guru. Guru ada 3 ya Pak ya, guru fikih, guru murabi, guru mursyid ya Pak ya. Jadi guru saya menganjurkan kepada seluruh ikhwan, seluruh muridnya, seluruh santrinya untuk mandi jam 00 atau lewat jam 00 mandi malam. Nah guru saya ini kata guru saya Pak ya punya guru namanya Syekh Ahmad Syekhabul Wafat Tajul Arifin. Syekh Ahmad Syekh punya guru namanya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad.
Syekh Abdullah punya guru namanya Syekh Tolha. Syekh Tolha punya guru Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas berguru kepada Syekh Samsudin. Syekh Samsudin berguru kepada Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad itu berguru kepada Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah berguru kepada Syekh Utsman. Syekh Utsman kepada Syekh Abdul Rahman, lalu kepada Syekh Abu Bakar, kepada Syekh Yahya, kepada Syekh Hisamuddin, kepada Syekh Waliyuddin, kepada Syekh Nuruddin, kepada Samsudin, kepada Syekh Muhammad Al-Hattak, kepada Syekh Abdul Qadir Jelani, kepada Syekh Abu Sa'id, kepada Syekh Abu Hasan, kepada Syekh Abdul Faradi Turtusi, kepada Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, kepada Syekh Abu Bakar Shibli, kepada Syekh Junaidi Al-Baghdad, kepada Syekh Siri Sakoti, kepada Syekh Marufil Karfi, kepada Syekh Hasan Ali bin Musa, lalu kepada Syekh Imam Musa, kepada Ja'far Sadiq, lalu kepada Imam Bakir Zainal Abidin, kepada Husain, kepada Ali kepada Nabi Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ulama menganjurkan mandi jam 00. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Apal Ustaz ya. Jadi bahasanya kuat. Tar dulu, Ustaz apal semua ya. Iya, kan itu ulama-ulama. Gurunya sama Ustaz Sodikin. Ustaz Sodikin belajar kepada Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf kepada Ustaz Pulan. Ustaz Pulan kepada Ustaz Badu. Ustaz Badu belajar kepada Ustaz Pulan. Ustaz Pulan belajar lagi kepada Ustaz Badu. Ustaz Badu belajar kepada Ustaz Pulan. Ustaz Pulan belajar kepada Ustaz Badu. Saya hafal saya. Ustaz Pak Marta juga gitu ya? Ya. Apalah. Pokoknya saya hafalnya Pulan masih Badu doang. Luar biasa Ustaz hafal. Itu wali-wali Allah. Dari guru saya itu sampai ke Nabi. Sangatnya jelas, musalsal menyambung. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji bangun malam, senyum, mandi, itu bukan omong kosong. Ini yang dilakukan oleh ulama salafus saleh. Ulama-ulama yang akhirat. Tuh, mandi malam. Ya, Pak ya? Jelas? Lalu mandi malam digabungkan tuh dengan mandi pandan, ilmu kearifan lokal. Pandan itu Pak, dia senyawa, dia itu mengandung antioksidan Pak. Itu bisa ngobatin penyakit kulit. Nah ibu yang punya penyakit kurap misalkan, punya kurap ibu, kesrek. Ustadz ngomong kurap ke sini dari tadi mukanya. Kesrek ke sini juga. Itu senyawa antioksidan Bu, penyakit kulit. Itu hilang Bu, mencegah stres. Dan aroma pandan itu menghilangkan energi negatif, mengundang energi positif, melepaskan vibrasi yang baik. Itu yang namanya mandi pandan. Wangi kita Pak tuh, filosofi pandan tuh. Oh ya, digabungkan tuh. Ya, jelas. Nah terus tuh kita udah mandi, itu seger, tambah air pandan. Udah mandi, misalkan bapak mandi, ibu mandi ya, mandi tuh mau sholat taubat misalnya ya, belum tahajud taubat dulu. Ternyata nanya, Ustadz gimana Ustadz ya setelah mandi kok saya ngelas istri kayak ngeliat seblak gitu kan. Udah mandi pengen nyeblak dulu sama istri, boleh nggak Pak Haji Marko? Boleh. Mandi lagi. Ntar belakangan itu. Tuh ibu ya. Tapi ingat, gimana? jangan suka nyindir saya. Begitu mau Karena sholat. pernah nanya Bu, nanya sama saya nih Pak Haji Ginanjar. Katanya kalau habis mandi boleh nggak Ustadz saya nyeblak? Katanya bilang gitu. Iya. Ya tanya mah Pak Haji Marko langsung. Boleh nggak nyeblak katanya? Karena waktu itu mandinya bareng saya. Bareng. Itu namanya sebelakan hatena. Seblak. Ya Bu ya. Tuh udah mandi bersih ya Bu ya, Masya Allah itu bersih tuh. Kita salat taubat dulu Pak. Salat taubat tuh kita. Jadi mamin rajul yajnabu zamban, ketika seseorang melakukan dosa, dia mengambil air wudu, terus dia summa yusalli, dia salat mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Tuh salat dulu kita, salat taubat. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam, cucu Adam punya dosa, punya kesalahan. Halakal musawifun, celaka kata Rasul bagi orang-orang yang menunda-nunda pertobatan. Entar aja besok gua mau sholat.
Teraja gomu tabat, mendingan keburu mati. Yang namanya mati nggak kasih kabar. Mungkin bapak duluan, Pak Haji Marko belakangan. Pak Haji Marko belakangan, bapak duluan. Kita nggak tahu yang namanya mati. Kesian tadi. Pak Haji Marko belakangan terus. Tuh, itu masya Allah Pak. Kita salat taubat dulu Pak ya. Itu ada salat taubat kita ulama gini Pak, ada dua pendapat nih Pak ya. Boleh kita berjemaah dan juga ada yang kita sendiri. Yang penting mah kita yang enak aja Pak. Kalau Islam tuh nggak ribet sih Pak ya. Islam tuh nggak ribet, artinya nggak pusing-pusing. Kita ini rahmatan lil alamin. Kita cinta kepada semua makhluk. Jangankan kita. Jadi di kita ini ada orang Islam, ada orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen. Semua itu Pak saudara kita Pak, saling menghormati, saling menghargai. Jangan pernah ada kebencian. Kalau kita misalkan benci, oh dia beda agama dengan kita benci kepada mereka, berarti agama yang kita pertuhankan. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya. Jangan pernah ada kebencian, dendam, iri dengki. Nah ini nanti yang akan dikupas terakhir, ini ilmu dari RDAY yang 18 sifat. Kalau kita berbicara 18 sifat, berarti kita berbicara tentang latifatul qalbu. Latifah ini Pak. Nah baik, udah mandi udah kita. Lalu salat apa? Tahajud. Salat taubat ya, salat taubat di situ. Setelah taubat, salat taubat, kita istighfar. Ibu suka istighfar setelah taubat? Apa istighfarnya coba? Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau Allahumma anta rabbi ya, sajidul istighfar ya. Boleh yang mana saja. Kata Haji Marko ada la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Nah itu istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu boleh yang mana saja, yang penting kita nyaman. Setelah kita salat taubat, lalu salat tahajud. Dari surat Al-Mujamil, salat yang lebih kuat untuk mendukung salat tahajud, surat Al-Isra ayat 79 ya. Wa minal laili fatahaj bihi nafilah maqama mahmuda. Tuh ayat 79 itu jelas perintah salat tahajud. Salatlah di sebagian malam. Tuh agar apa? Agar kita ini untuk menjadi ibadah tambahan dan juga kita akan diangkat tempat kita di tempat yang terpuji. Nah, salat tahajud. Jadi kalau kita susah, kita bingung, kita gelisah, kita tertekan dan lain sebagainya dalam kehidupan ini, bangun malam kita salat, mohon kita minta kepada Allah. Tapi jangan gini, mohon maaf Pak. Gini bahasa minta gini Pak ya. Gini, Bu, Ibu kalau minta sama Allah gimana kalau minta? Gimana? Terima kasih. Nah jadi gini Pak ya, kita syukur dulu Pak. Jadi apapun itu Pak, dalam kondisi kita sesulit apapun, terlibat hutang kita, dikejar-kejar debt collector misalkan, yang penting asal jangan dikejar sama malaikat Israel Pak ya. Dikejar orang kita, santai, tenang saja Pak. Kita punya Allah, kita punya Allah. Jadi ketika kita berdoa itu ya, doa kita minta sama Allah. Jadi gini Pak, jangan kita ya Allah, saya minta rezeki ya Allah. Nah seolah-olah kita tidak pernah dikasih. Nikmat Allah itu kalau kita itu nggak bisa kehitung. Wa in ta'udu ni'matallah la tusuha, nggak kehitung Pak. Allah memberikan napas ini gratis, Allah memberikan ginjal gratis, melihat pandangan ini gratis, semuanya gratis. Makanya nikmat Allah itu nggak bisa kehitung nilainya. Kita gitu aja sudah ngeluh kita. Nah kalau kita bilang Allah ya Allah, saya ya Allah susah, itu susah Pak. Ya Allah sembuhkan saya ya Allah dari sakit. Ya kita sakit terus Pak. Doa itu energi Pak, melepaskan frekuensi, melepaskan vibrasi, itu doa. Walaupun kita sakit, ya Allah saya bahagia, saya sembuh, seolah-olah kita udah sembuh. Paham gak Ibu? Paham.
Jadi itu mendorong kekuatan bawah alam sadar kita, Pak. Jangan kita doanya ngeluh. Nah, kalau kita doa ngeluh, menghina Allah, tidak harus menginjak Al-Quran. Besok kita nggak yakin pada Allah, sudah menghina kita kepada Allah. Tuh, Pak. Jelas? Jelas. Halo? Halo? Halo. Terus nggak ini? Terus nggak? Terus. Karena tukang parkir terus. Jadi dalam keadaan sakit kita seolah-olah sudah sembuh gitu. Sudah sehat. Itu sugesti kita. Jadi gini. Kalau kita mengeluh dalam keadaan sakit, ya Allah sakit, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, ya Allah. Kapan kau akhiri penyakitku ini? Kapan kau sehatkan badanku ini, ya Allah? Itu bagaimana emang dia? Itu kurang tepat itu. Jadi itu mengeluh. Doa itu frekuensi keindahan. Yang itu kita lepaskan. Jadi doa itu frekuensi yang kita lepaskan, vibrasi yang kita lepaskan, energi yang kita lepaskan. Kalau ya Allah, saya sakit nggak sembuh itu, nggak sembuh, nggak. Jadi tetap dalam kondisi apapun, alhamdulillah, terima dulu tuh kita. Contoh begini, Bu, ibu misalkan nih, ibu saya kasih apa ya? Saya kasih, bapak saya kasih kopi nih ya. Saya kasih kopi. Kopi itu misalkan asin ya, asin. Bapak buang itu kopi itu. Saya kasih kopi, buang nggak? Saya kasih kopi ya. Nih Pak kopi, diminum asin sama Bapak. Dibuang nggak kopi itu? Nggak dibuang. Nah, kalau mengerti nggak dibuang. Kalau dia nggak paham dibuang. Nah, ketika tuh misalkan dibuang, saya nggak ngasih lagi sayanya. Jadi tidak ada terima kasih gitu Pak. Nah jadi begitu kita dengan Allah, Bu. Allah itu, Bu, Masya Allah, tergantung bagaimana kita, bagaimana perasaan kita. Apa itu Pak hadisnya Pak? Enggak, yang Allah tergantung bagaimana hambaku. Nah Allah tergantung perasaan kita. Jadi kalau perasaan kita sakit. Jadi tergantung bagaimana kita. Inna khairan fa khairan. Jadi kalau kita baik ya Pak ya, inna khairan fa khairan. Kalau kita baik nih prasangkanya itu pasti baik. Tapi wa inna syarran fa syarran. Kalau kita buruk prasangkanya itu buruk hasilnya. Jadi tergantung bagaimana prasangka kita tuh dengan Allah. Jadi minta, ya Allah terima kasih. Lagi nggak punya duit nih, lagi banyak utang. Terus kita harusnya terima kasih saja. Terima kasih. Jadi apapun itu, dunia itu Pak, mohon maaf sampah, dan itu jipah bangkai di situ. Sudahlah. Jadi dunia itu yang penting Allahnya kita nomor satukan. Allahnya kita nomor satukan. Ketika wa may yattaqillah, ketika takwa kita kepada Allah, yaj'alahu makhraja. Yaj'al ini fi'il mudhari, kalau kata Sandi pasti diberikan jalan keluar kalau kita takwa, yakin kepada Allah, yakin kepada Allah. Jangan ngeluh kitanya, jangan kita berburuk sangka, berbaik sangka. Kita punya utang, jangan kita ngeluh, Bu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya ridho, saya bahagia ya Allah. Itu yang susahnya Bu ya. Tuh. Justru Bu harus dirubah. Harus dirubah tadi. Harus dirubah. Contoh bikin lancar. Ya. Setelah kita tahajud baca Quran ya. Ya. Ibu baca Quran? Berapa juz? Bu, Pak. Ada dalam hadis Tirmizi, man sagolahu an mas'alati. Man sagolahu Quran an mas'alati. Nah, orang tuh baca Quran terus. Dia baca Quran sampai dia lupa nggak minta. Dia berbuat takjub Allah. Man sagolahu Quran, dia yang dibaca Quran an mas'alati, dia lupa nggak minta kepada Allah. Tapi di situ a'taituhu famandamu atas aliin di situ. Itu kalau salah hadisnya itu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Jadi Allah memberikan di atas permintaan kita. Man sagalahu Quran, orang yang membaca Quran an mas'alati, dia tidak minta kepada Allah, itu Allah justru akan memberikan kepada kita di atas permintaan kita. Nah, bahkan justru sebaliknya, kalau kita minta belum dikasih sama Allah, nggak dikasih. Contoh gini, ya Allah,
kita baca Quran pengen kaya misalkan. Doa itu pasti dikabul Pak. Cuman lu kan kemarin buat dosa, lu kan kemarin jengkel sama orang, lu kemarin iri sama, nah kasih tuh pahalanya. Gitu Pak. Lu kemarin mitnah orang, tuh dikasihin tuh pahalanya ke situ. Tuh. Itu doa selalu dijabah. Tapi kalau kita berbuat dan berbuat dan berbuat, bahkan Allah akan memberikan kepada kita di atas permintaan kita. Ada Bu ulama Gus Baha, tahu Bu Gus Baha? Jawa Timur. Itu beliau memegang hadis ini Bu. Jadi beliau itu saya nggak pernah minta, kata Gus Baha. Banyak di YouTube-nya beliau itu. Ulama berkarismatik beliau. Saya nggak minta cuman baca Quran saja. Oh ternyata yang nggak saya minta, saya pengen ini, itu ada. Bahkan lebih apa yang saya inginkan itu Bu. Tuh Gus Baha, ulama berkarismatik, berpatokan dia kepada hadis Tirmizi, man sagalahu Quran, orang yang membaca Al-Quran an mas'alati, sampai dia lupa minta kepada Allah, itu akan diberikan di atas permintaan kita. Itu yang baca. Dan juga Rasul menganjurkan iqra'ul Quran, baca Quran ya Pak ya, baca Quran. Terus Quran itu apa? Akan memberikan syafaat di yaumil kiamah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan orang-orang yang nanti yang membaca Al-Quran, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, itu surga merindukan orang-orang yang membaca Al-Quran. Talil Quran, yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga. Tuh baca Quran ya Pak ya. Udah itu kita tahajud baca Quran. Terus jangan lupa kita yang namanya sedekah subuh. Pak Haji menganjurkan paksakan. Bu, Bapak, itu Pak Haji sering ngomong paksakan. Sedekah itu bukan buat untuk Pak Haji, buat kita sebetulnya. Bukan untuk Pak Haji sedekah itu, buat kita hakikatnya. Paksakan. Kenapa? Karena subuh itu ada malaikat. Berapa malaikat Pak? Dua. Ada salah? Apa? Ada berapa? 70.000 malaikat, tapi 2 malaikat yang diutus oleh Allah. Jadi ma min yaumi yusbihul ibad fihi illa malakan tanzilan. Nah, ada tuh 2 malaikat. Pokoknya setiap manusia itu hamba Allah, tidak akan terlewati oleh 2 malaikat itu. 2 malaikat itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, orang yang sedekah panjangkan umurnya, lipat gandakan pahalanya, lancarkan usahanya, harmoniskan keluarganya, ya Allah, berkahkan. Allahumma ati munfiqan khalafa. Itu malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua Pak, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ini yang ngeri, binasakan, bangkrutkan, hancurkan orang-orang yang tidak sedekah subuh. Ih serem. Tuh, ini Pak Haji paksakan, tidak ada Pak. Ceritanya orang miskin itu karena bersedekah itu nggak ada Pak, nggak ada. Bahkan dia akan semakin berkah. Orang yang bersedekah itu as-sadaqatu tarudul bala, akan mencegah bala, wa tatawil umur, akan memanjakan umur. Dan orang yang bersedekah subuh itu subhanallah Pak, rezekinya luar biasa. Nah, hindari itu yang namanya doa malaikat. Yang satunya Allahumma ati mumsikan talafa, binasakan, hancurkan sehancur-hancurnya orang yang tidak sedekah subuh. Tuh, ngeri nggak Pak? Ngeri nggak Pak? Serem. Bu, atut nggak Bu? Atut nggak? Atut lah Bu. Atut ya Bu ya. Ibu ini atut nggak? Tuh, atut Ibu ya. Atut. Tuh, mumpung masih hidup Pak. Jadi gini Pak, ketika sedekah itu Pak, kita abaikan Pak. Itu ketika manusia masuk dalam kubur, Pak ya. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dijelaskan manusia makhluk dalam kubur, dia nganjerit. Apa itu Pak ayatnya Pak? Al-Munafiqun. Rabbi laula akhartani
Lah ajarin korib. Nah tuh Luar ayatnya biasa, tuh. Ustaz ini. Dia menjerit, ya Allah hidupkan saya sebentar saja, semenit sedetik. Nanti kalau kamu hidup mau apa? Mau sholat? Enggak. Mau ngaji? Enggak. Mau kawin lagi? Enggak. Mau apa? Mau sedekah. Mau sedekah. Dia minta dihidupkan oleh Allah sebentar saja dia untuk bersedekah. Kata malaikat, udah lambat lo. Lu kemana aja dulu? Tuh Pak Haji Dwi dulu ngingetin lu terus. Tuh Pak Haji Dwi ngingetin lu terus, lu kemana lu? Kata malaikat, lu udah mati sekarang pengen hidup lagi. Tuh dia menjerit pengen dihidupkan kembali, akan saya sedekahkan harta teh di jalan Allah. Orang yang sudah mati, mandahalal qabra, ketika manusia masuk dalam kubur bila zadin, tidak membawa bekal, maka aduh mengerikan luar biasa di alam kubur sampai hari kiamat. 1000 tahun kita di alam kubur, 1 juta tahun, 1 juta tahun kita di alam kubur. Kalau dunia cuman sebentar, paling 60, 70, 80, 90. Kalau sudah umur 90, hayang mahayang tapi leles. Hayang mahayang tapi leles.